Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kalau ini sama kita berdasarkan kemudian tayamum. Kalau ini sama diberikan sampai kita berdasarkan pengertian tayamum oleh syarat seseorang diperbolehkan tayamum, oleh rukunnya tayamum atau fardhunya tayamum, dan tata cara tayamum kemarin kita sudah bahas bersama. Laksanakan mereka wasunanuhu salah satu asya'a. Wasunanuhu utawi sunah tayamum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Atasnya aku siji ya maca bismillah wa taqdimul yumna lan dhisike anggota kang kanan awal yusra ngerekake anggota kang kiwa wal mualatu lan nuli-nuli. Terus sunahnya tayamum niku wonten tiga. Yang pertama menika at-tasmiyah maca bismillah. Besok derengipun tayamum dipun sunahaken maca bismillah. Wingi tayamum rukune wonten sekawan. Ya, sing sepeda niat kemudian mengusap kedua wajah, mengusap wajah, mengusap kedua tangan dan kaki. Ya, di dalam kitab yang lain disebutkan fardhunya itu ada 5, yaitu yang pertama naklu, ya, mindah turab dari tempat debu tersebut ke tangan menuju anggota usapan, itu juga termasuk fardhu. Maka mindah turab, ya, gebuknya turab lau ini gebuknya bersama dengannya. Nawa itu tayamum istibrahatis sholati untuk istibrahatis tawafi dan sebagainya, tergantung sesuai dengan niatnya. Ya, jadi memindah turab kemudian diusapkan di wajah. Nah, memindahnya juga termasuk fardhu. Nah, sebelum ketika memindah turab itu, sebelum baca niat disunahkan dulu membaca basmalah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nawa itu listiqaati sholati. Nah, jadi ketika memindah mbek mengusap wajah itu mbek niat. Nah, jadi fardhunya tadi mindah ya termasuk fardhu. Apa jenenge gebuke tangan yang berturab termasuk fardhu, kemudian membaca niat dan membasuh mengusap wajah. Nah, itu sebelumnya disunahkan untuk membaca bismillah. Wa taqdimul yumna minal yadaini awal yusra, dan mendahulukan ngusap tangan, ngusap anggota sing tengen. Nah, sing ana anggota tengen karo kiwa berarti tangan. Jadi yang diusap adalah tangan kanan dulu. Nah, jadi seperti ini wajah. Nah, terus ambil lagi, kemudian tangan dulu separuh. Artinya nyelokek ini ya. Jadi separuh dari wali. Ini jangan sampai kena gini. Nah, ini nggak boleh. Ini masalahnya ini untuk mensucikan yang sebelah kiri. Ya, jadi mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri. Itu sunnah. Kalau mau dibalik ya tak apa-apa. Ya. Disunahkan juga wa taqdimul a'la wajhi ala asfalihi, mendahulukan dari wajah itu yang atas didahulukan dulu daripada yang bawah. Mau diwalik, nah, jenengan gini sih boleh, ya nggak apa-apa. Tapi sunnahnya adalah dari atas, nah, dari atas ke bawah. sunnahnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas wajah boleh. Nah, itu tata caranya. Kemudian walatu nuli-nuli. Nah, nuli-nuli wala itu sudah diterangkan. Wasabroto manau bil wudu. Nah,
ya, sudah diterangkan di dalam bab wudhu. Artinya tidak boleh ada jarak yang terlalu lama antara masuk waktu mengusap wajah dan mengusap tangan. Ya boleh sunai ojo suwe-suwe. Kalau suwe ya nggak apa-apa, tapi sunai adalah mualah. Jadi setelah mengusap wajah seketika itu terus ganti mengusap kedua tangan. Itu sunah-sunahnya. Di dalam kitab yang dipanjangkan keterangannya itu sebenarnya masih banyak lagi kesunahan-kesunahan dalam tayamum. Ya, seperti contoh minha nasul mutayammamu khotimahu bidorbatil ulah. Jadi ulamanya jenengan tayamum posisinya nganggo cincin pada pukulan pertama. Dari pada pukulan pertama itu untuk mengusap wajah itu sunnah dicopot ya, jadi cincinnya sunnah dicopot. Umpama digo ya nggak apa-apa karena tujuannya mengambil debu tadi untuk mengusap wajah. Tetapi untuk berbusanya pada pukulan kedua, saya tujuannya pukulan kedua mau untuk mengusap kedua tangan, wajib dicopot cincinnya ya. Jadi ketika jenengan tayamum posisi nganggo cincin ya, nganggo cincin ini pas ngusap wajah ali-ali ini cincinnya dicopot sunnah, orang dicopot ya apa-apa tetap sah ya, digunakan untuk mengusap wajah. Tetapi ketika pukulan yang kedua digunakan untuk mengusap tangan, wajib dicopot karena cincin di belakang cincin ini termasuk anggota yang harus diusap. Dengan ini senggol cincin, nah diusap ini kan orang kena. Berbeda dengan wudhu, wong cukup di ubeng-ubengke karena itu banyu bisa meresap. Tapi kalau debu kan otomatis orang bakal kena. Jadi saya ulang lagi, sunnahnya lagi adalah nyopot cincin ketika pada waktu pukulan pertama. Tapi untuk pukulan kedua, cincin tersebut wajib dicopot atau gojam, ya otomatis jaket untuk dicopot. Itu kaitannya dengan sunnah dalam bertayamum. Waladhi lan utawi perkara yutilukan batalake apa alati at-tayammum ing tayamum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Ma yo perkara atau laka batal horma batalake apa ma aludhu ing wudu. Wa yatil mahi lan ngeroh wa fi waktu sholati yang dalam liyane waktu sholat waridatu lan murtad. Tadi sunah-sunahnya tayamum. Sekarang perkara yang membatalkan tayamum. Ini perkara yang membatalkan tayamum niku wonten 3. Salah satu ya. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Ya, segala sesuatu yang membatalkan wudu niku termasuk juga membatalkan tayamum. Ya, kados hadas, ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Ya, ini keluarnya sesuatu dari dua jalan, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian apa kemarin menyentuh alat kelamin, nah itu adalah yang membatalkan wudu, otomatis juga membatalkan tayamum. Baik itu hadas besar atau hadas kecil, saya kalau penyebab hadas itu juga termasuk yang membatalkan tayamum. Wasami ruyatul ma fi waktu sholat. Yang membatalkan tayamum yang kedua adalah melihat air di selain waktu sholat. Jadi panjenengan wis tayamum. Ini tentunya kanggo tayamum sing memang dia alasan tayamum karena tidak ada air. Ya, berbeda ketika alasan tayamumnya karena sakit atau karena
tidak diperbolehkannya mempergunakan air itu ya ora ono masalah, bono banyu ora ya ora ono masalah. Jadi syarat atau yang menjadi batal ketika melihat air adalah memang dia tayamum dengan alasan tayamumnya karena tidak ada air. Maka ketika melihat air ya batal tayamumnya. Oke, contoh jenengan wis golek banyu ora ono, kemudian tayamum. Nah, setelah tayamum di arep salat delalah ono wong nggawa banyu. Nah, wong mikul banyu utawa wong ngangsu utawa wong dodol banyu lewat. Nah, itu batal. Ya, seketika tayamumnya batal, artinya jenengan harus wudu. Ya, beli air tersebut atau minta air tersebut. Bahkan ketika harus dibeli. Ya, ketika harus dibeli dengan catatan ya harga misli. Dengan catatan harga misli itu contoh sak ono wong banyu sak galon. Jadi kan butuh yang gawe wudu. Regane sak galon itu namanya 5.000. Ya, dengan takok Pak itu regane berapa? 5.000. Kamu harus beli dan nyatanya itu duit. Kecuali memang ora duit. Jadi nek ora itu dituku di jalur itu. Tapi nak duit kemudian regane ora wajar ya harus dibeli. Kecuali ana wong dodol banyu ngetel. Iki regane piro Pak? 100.000. Jenengan tidak wajib beli meskipun jenengan duit kunjung. Karena Pak harganya tidak wajar. Ya wis tayamum bae daripada wudu, tayamum bae. Itu ketika tadi dikatakan di arep salat adalah roh banyu. Ya, utawa jenengan tawa hama nyoro banyu. Di arep salat adalah ono linga-lingu meneh kono kok cuman koyo ae mau banyu ya. Jadi kan batal harus diparani sik cakupan tersebut. Kondelan ora ono ya tayamum. Ya seperti itu. Nah ini dikatakan di waktu sholat. Nah, umpamanya ketika sholat bagaimana? Ini ada dua perincian. Paman yang tayamum fil sumaru alma awal hama qabla duhuri sholat dan lagi tadi sudah saya sebutkan. Pakai kalau aku berduhuri fiha wa kana kasolatu mimma la yasqutu buruduha di tayamum kasolatil mukim dan sholat fiha. Tak tadi sebelum sholat wis tayamum harus sholat orang banyu batal. Tapi nak posisinya wis sholat wis Allahu Akbar. Ya, kemudian dia lihat air. Ini ada dua perincian. Ketika sholatnya itu adalah sholat bagi orang yang mukim, alasan dia mukim karena memang kondisi paceklik nggak dapat, kemudian dia harus tayamum. Lelah ke orang banyu, ya itu batal. Sholatnya batal, dia harus keluar dari sholatnya, kemudian wudu dan sholat lagi. Ya. Tapi kalau dia dalam keadaan posisi musafir, ya dalam bepergian jauh, karena dalam bepergian jauh itu ada musuh-musuh yang lain seperti dia boleh kodok, boleh kosor, boleh dijamak dan sebagainya. Ketika dalam posisi sholat, kalau dia melihat air, dia tidak batal sholatnya. Akhirnya sholatnya tetap dilanjut saja. Ya, sholatnya tetap dilanjut saja. Ya. Jadi jadi ketika dia tadi orang yang mungkin tidak dalam bepergian dalam di desa tersebut terdapat paceklik sehingga airnya harus menunggu kiriman dari pemerintah walaupun mobil air itulah. Nah, ternyata orang dikirim-kirimi dalam pas sholat, istilahnya pas sholat kirimannya teko batal, ya batal, dia harus keluar dari sholatnya, wudu dan baru sholat. Ini berbeda dengan orang yang musafir, ya. Dia meskipun dalam posisi sholat orang air, sholatnya tidak batal, artinya dia tetap melanjutkan saja sholatnya dan sholatnya tetap sah. Berbeda lagi dengan ketika dia sudah selesai tayamum, wis bareng sholat adalah lagi ono banyu, enggak masalah, sholatnya tetap sah, tidak usah baleni sholat lagi. Ya, niku perkara yang membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu ru'yatul ma.
riddah, ya. Perkara yang membatalkan tayamum lagi adalah riddah. Riddah adalah murtad, waya bakul Islam. Ya, dia keluar dari Islam, ya otomatis tayamumnya ya batal. Ya, riddah maksudnya murtad, keluar dari Islam, menyatakan dia keluar dari Islam. Nah, murtad dengan fasik beda. Ya, kalau murtad itu memang dia memang benar-benar tidak mengakui lagi adanya agama Islam dan lain sebagainya. Kalau fasik dia tetap mengakui, tetapi dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, orang sholat, orang itu dia meyakini dia sholat wajib, puasa wajib, dia orang gelem sholat, orang gelem puasa, itu namanya fasik. Kalau tidak, dia sudah tidak meyakini sholat wajib, puasa wajib, Islam wa'ano dan lain sebagainya, itu baru dikatakan adalah riddah. Nah, ini yang perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Nah, ini sebuah selanjutnya ada kasus wa idza kuntum asarkan istimalul ma ini fi udwin fa illam yakun alaihi satirun wajaba alaihi tayamum wal ghuslu sahih. Ini ketika panjenengan ada anggota wudu, yang anggota wudhu tersebut terdapat luka dan luka tersebut tidak boleh terkena air umpamanya, maka panjenengan harus tayamum dan tetap wudhu pada anggota yang sahih. Tetap wudhu pada anggota yang sahih. Contoh di tangan. Tangan ini kan anggota wudhu. Sing loro tangan kiwa tok, liyane tangan waras. Ya, anggota wudhu ambil wajah, tangan loro, sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, seluruh tangan kiwa otomatis selain tangan kiwa ini kudu tetap diwuduni dan dia kemudian tayamum. Ya, berarti contoh umpamanya di tangan ini ada loro, seluruh kita ada banyu dan tidak ada satir, artinya tidak diperban. Ya, tidak diperban. Berarti jenengan tetap wudhu. Ya, nawaitu wudu'a seperti biasa, tangan lapas tangan kiwa jenengan diganti dengan tayamum. Tayamumnya tetap orang tangan tok iki mau, tetap wajah dan tangan. Ya. Jadi wudhu saya wudhu tangan pas meh tangan kiwa jenengan tayamum. Seperti biasa tayamum, kemudian dilanjutkan kepala, kemudian kaki. Nah, ini ketika memang lukanya tadi memang tidak boleh terkena air dan luka tersebut tidak ditambah, artinya terbuka. Luka tersebut mau luka bakar umpamanya, dia nak mau banyu kok khawatir ditambah bonyok atau memang ada diobati, nak obat itu dikena banyu kok jadi malah membahayakan dirinya, maka dia dua ya wudhu ya tayamum. Bukan orang tayamum tok, karena sing liyane sahih, berbeda dengan kasus kemarin. Nah, kasus kemarin sing dimasuk langsung boleh mengganti secara mutlak tayamum ketika memang lorone kuwi secara umum nak kena banyu menyebabkan sakitnya tambah parah. Lorone opo-opo jadi kena banyu sak tangan ini sak awak sebrono kabeh. Itu dalam posisi sangat dingin. Nak kena banyu iso dadake drodol, iso dadake nak ora biasa iso malah dadake penyakit lain. Maka dia wis langsung tayamum. Tapi kalau kasus ini sing loro anggota wudu, sing loro anggota wudu, sing liyane anggota wudu yang lain sahih, maka sing sahih tetep kena banyu, sing sahih tetep diwuduni. Lah sebagai gantinya sing loro tadi tayamum. Kalau dalam bab wudu harus urut tayamumnya. Jadi yang basuh muka, basuh tangan kiri kemudian tayamum, baru lanjut meneh basuh ngusap kepala ke air, kemudian basuh kaki, tertib. Tapi kalau dalam junub, tayamumnya junub tidak perlu urut, artinya dia tayamum ya, tayamum dulu, kemudian baru
mandi itu boleh. Utawa mandi sik Wis rampung rampung sing kiwa ditinggal, ya ditinggal kemudian baru tayamum boleh. Karena mandi tidak ada syarat harus tertib. Dengan mandi kan sikile sik itu. Mendingan sikile sik nawatul ghusl sing digebyur sikile sik itu dadi. Nawatul ghusl sing digebyur tangannya sik itu. Tapi kalau wudu kan harus urut, mau tayamum ya harus urut, pasti urutannya ning apa. Nak lukane ning sikil umpamane ya berarti ya basuh wajah, basuh tangan, kedua tangan, ngusap sikil, ngusap sirah, basuh sikil sing tangan, kalau lukane ning sikil kiwa harus setelah itu tayamum. Kalau wudu harus urut, tetapi kalau junub itu tidak harus urut. Tayamum sik ento, atur sik baru tayamum ganti sing luka itu tadi ento. Ini tadi saya katakan dengan catatan lukanya tidak ditambal, lukanya orang diterbang atau lukanya terbuka. Tapi kalau lukanya tertambal, wasohibul jabair yang sahu alaiha wayatayamamu wayatayamamu wa yusolli wala iadata alaihi ikana wadu'aha ala tohir. Ketika luka tadi adalah luka yang diperban utawa digigit, utawa di nak zaman biyen keseleo ditambah awet randu atau apa yang kemudian dibuntel tangannya. Nah itu caranya bagaimana? Caranya ya seperti biasa. Umpamanya saya contohkan lagi di tangan ini sing kesleo, ya kesleo kemudian tangannya digigit, ya tangannya digigit. Caranya ada tetap wudu, membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian sing digigit ini cukup diusap. Sing digigit itu cukup diusap. Setelah diusap disusui tayamum. Tetap harus disusui tayamum. Orang cukup mau diusap tok sing luka. Waya tayamum di sini dikatakan yang sahu alaiha waya tayamum. Jadi sing digigit mau yo diusap nganggo banyu, gipe sing diusap karena tidak mungkin untuk dicopot. Kemudian waya tayamum dan dia harus tayamum. Nah setelah selesai wudunya waya yusolli wala ada alaihi ingkana wada'a ala tuhid. Nah ini dengan catatan setelah selesai tadi wudu dan tayamum ya sholat, tidak perlu mengulangi lagi ketika sudah sembuh, dengan catatan pas masang gipe mau sudah dalam keadaan suci. Jadi dengan nimbul keseleo sak durunge gipe dipasang dengan wudu dhisik. Wudu dhisik, wudu dhisik, gipe di nembe gipe iki dipasang. Dan nanti ketika mau wudu cukup diusap kalian tayamum. Tapi nak pas masang gipe mau urung wudu, nah ini yang menjadi perkara. Ketika sebelum pas dipasang posisi umpamanya semaput terus kober, terus teko dipasang kalau dokter dipasang gip. Nah ini tetap ketika masuk waktu sholat dia harus sholat. Ya wudu, ya diusap, sholat neng sesuk ketika sudah sembuh harus ibadah. Harus baleni utawa ngondo sholate. Mergo tadi ya, ada bagian wudu yang tidak terusap atau terbasuh oleh wudu atau tidak terusap oleh tayamum tadi, ya. Karena posisinya dia tidak suci. Ya, harus dimengertosi mula nak jenengan cuma lecet siti kemudian di tancoplas seperti jenenge hansaplas, itu tetap lebih baiknya tetap dicopot karena ketika dengan nyopot tidak mungkin menyebabkan dia semakin parah. Lokasi itu berbeda dengan lukanya itu yang parah dan harus diperban, dan perban itu sesuai dan harus juga ada arahan dari dokter itu aja dicopot sampai ke malah lukanya tambah parah. Nah itu baru boleh. Nah itu mau ngeliat sitik ya pas setelah itu diperban apa jenisnya di start hansaplas ini ketika wudu ya harus dicopot. Itu baru
tambah nggak masalah. Karena itu lukanya tidak parah. Maka saya lagi ketika ada wasailul jabair, itu jamu jabiroh. Jabair itu tambahan, bisa berupa bisa berupa perban, bisa berupa apalah bisa ditambah sama biar yo digoleki kliko oleh kandu ditambahke. Nah, intinya gimana pakai kacang beras. Dengan catatan wakatat fi bari adil tayammum wa ila ada wa hada maqalahu Nawawi. Ini ada dua khilaf, tetapi yang khilaf juga sama dari Imam Nawawi. Kita ambil yang umum saja, baik lukanya ada pada anggota tayammum atau tidak anggota tayammum, dia tetap umum. Ya seperti tadi yang saya terangkan. Contoh lukanya di kepala. Kepala kan itu bukan anggota tayammum, gitu. Dia tetap ketika pas kepala tadi kan orang diusap, diganti dengan tayammum. Tayammum seperti biasa usap wajah dan usap tangan. Ya. Meskipun itu lukanya di kepala atau lukanya di kaki kan bukan anggota tayammum. Nah itu mutlak sama. Dia dengan catatan tadi lukanya ketika menambah lukanya harus dalam keadaan suci. Jika tidak mau besok mengulangi lagi atau ngondolnya. Tapi pas nambahin mau dalam keadaan ora suci, yo baleni meneh salate, nggih. Nah, wa yusaratu biji berarti fil jamrati ala tahuda menasokan. Nah, ini disyaratkan juga tambahannya tadi ojo sampai muncul dari memang yang sakit, muncul seperti sakit sing sokan harus dibelebet kabeh, kecuali memang sifatnya hanya sebagai penguat. Contoh makanya ning kene nak mau ditambal kene tok, dia kan isih okla-akli, kok malah ndadekake lara. Maka harus dimunggah kesan. Nah, gen dia anteng. Nah, itu boleh. Ya, boleh, tapi ojo sampai tekan dhuwur sampai awak. Ya orang masalah lagi orang kita wudu ini nih sampai tangan kabeh diblebet padahal ini orang apa masalah. Kok sampai diblebet rotok utawa dia sebagai penguat saja. Unjulannya itu sebagai gen penguat tok. Itu boleh. Ya, ini syarat dari tambahan tadi. Ya, tadi ya tata cara ketika kita wudhu atau tayammum dalam kondisi anggota wudhu kita sakit, ya, tapi anggota yang lain sehat, maka caranya ngoyo tetap wudhu, ya tetap tayammum. Berbeda dengan kemarin yang saya jelaskan kalau secara umum atau sangatnya dingin itu langsung tayammum saja, tidak perlu wudhu karena memang secara umum tidak boleh kena air. Lanjutkan. Waya tayammamu likuli fardhatin wa yusolli bi tayammumin wahidin masa minan nawafil. Jadi intinya tayammum ini karena sifatnya tayammum itu adalah sebagai pengganti wudhu saja, tidak bisa menghilangkan hadas. Maka di sini fungsinya tayammum, satu tayammum, satu fardhu. Satu tayammum, satu fardhu. Tetapi sunnah yang lain bisa, sunnah akeh itu. Tapi nak fardhu harus satu. Nah, kalau fala yajma'u baina sholatai fardhin bi tayammumin wahidin, maka tidak boleh mengumpulkan dua sholat fardhu dengan satu kali tayammum. Contoh tayammumnya pas maghrib dilangsung ke sisa bisa, tidak boleh. Ya wudu sholat maghrib kalau tayammum, yang sholat isya tayammum maneh. Wala baina tawafaini, juga tidak boleh satu tayammum untuk melakukan dua kali tawaf. Tawaf di sini adalah ya tetap 7 putaran tadi. Terus 7 putaran satu, tawaf meneh. Berarti harus tayammum lagi. Karena yang memang tawaf itu 7 putaran, bukan sak putaran tayammum, sak putaran tayammum enggak. 70 kali putaran itu sudah selesai tawaf.
baru tawaf benar ya tayamum lagi. Juga tidak boleh mengumpulkan antara sholat dengan tawaf. Ya, dengan sholat duhur tayamum atau sholat duhur, dan sholat duhur atau tawaf tayamum lagi, karena tawaf itu juga termasuk fardu, artinya wajib, ya. Nah, maka di sini juga tidak boleh mengumpulkan antara sholat Jumat dengan khutbah. Nah ini, jadi sholat Jumat aku pakai dengan dilihat pas dengan tayamum itu orang banyak pas Jumat. Itu khutbah itu kan juga fardu. Khutbah itu kan juga termasuk rukun dari adanya sholat Jumat. Kalau antara sholat dengan khutbah itu harus sendiri-sendiri kayak omnya, tidak boleh satu tok. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Nah, kecuali sholat sunnah, ya, boleh melakukan sholat sunnah banyak, boleh dengan satu tayamum. Tapi kalau fardu, satu fardu, satu tayamum. Nah, seperti bagaimana kemarin kita niatnya tadi untuk apa? Ketika kita niatnya mau sholat maghrib, sholat qobdiyah, sholat lainnya itu ikut ini. Tetapi ketika kita niatnya mau sholat sunnah, sholat tahajud, ya, mau niatnya sholat tahajud jam 4 adalah masuk waktu subuh, dari sholat subuh nggak boleh, karena tadi niatnya adalah untuk sholat tahajud. Apabila tadi kan belum masuk waktu sholat subuh, padahal syaratnya kemarin dikatakan syarat melakukan tayamum itu kan harus masuk sholat, masuk waktu. Ya contoh sholat qobliyah lah, kita niat mau melakukan sholat qobliyah subuh, niatnya memang itu, kemudian disambung dengan subuh nggak boleh, karena yang ikut fardu nggak boleh, tetapi yang ikut sunnah boleh. Contoh, dengan arah niat sholat subuh, ya, kita sih kemudian dengan sholat sunnah itu nggak masalah, karena itu karena niatnya tadi untuk sholat subuh tadi. Ya. Nah, tadi niatnya tayamum, ya, disesuaikan dengan mau melakukan apa. Contoh mau sholat berarti istighfaris sholat, mau tawaf berarti istighfaris tawaf dan sebagainya. Fungsinya hanya agar sesuatu yang mau ibadah itu harus dengan keadaan suci, dengan keadaan wudu, kok oleh wudu, hanya sebagai pengganti, tidak menghilangkan hadas dan sebagainya. Nah ini, nah berbeda ya. Contoh lagi, ya, orang junub melayani bojone, seorang perempuan junub melayani bojone kan harus dalam keadaan suci, karena dia harus mandi, adalah mandi ke orang banyu, maka dia cukup tayamum. Setelah tayamum boleh melayani istrinya, melayani suaminya, boleh balik itu, karena itu sunnah, tidak wajib. Maka tidak hanya sekali, tak boleh balik itu dengan satu kali tayamum. Nah, ini untuk bagi wali wali tayamum amat litan begini halil, ya, kok halil mesti masuk dalam bojone, artinya dia cukup tayamum, ya, karena dia junub wis suci tapi orang banyu, adalah bojone jalur, ya, adalah bojone minta dilayani, dia ya harus tayamum. Ya, saya katakan lagi, tayamum ini satu fardu untuk satu tayamum untuk satu kali fardu, dan boleh diikuti dengan sunnah sakarmu, ya, sebanyak-banyaknya. Masa'a minan nawafil, sakarmu satu kali tayamum bisa digunakan untuk melakukan sunnah sing akeh. Nah ini alhamdulillah sudah selesai bab tayamum, mulai kemarin dari pengertiannya, kemudian fardunya, sunnah-sunnahnya yang membatalkan, dan tata caranya bagaimana ketika tayamum itu di dalam anggotanya itu ada yang sakit, ya, yang lain sehat-sehat saja, itu tata caranya seperti itu. Maka dari kasih bersama sebelum tutup, monggo menampilkan dari tanggal kalau semangat.
mubeng. Sing pas wudu tangane loro atau sikile loro kuwi nembeli karo tayamum piye Mas? Kurang Oke, tak rasa gimana ya? dibereni meneh. Jadi gini, Tadi dikatakan bahwa ketika ada anggota wudhu yang sakit dan anggota wudhunya yang sakit itu memang tidak boleh terkena air, tetapi di sisi lain anggota yang lain itu sokeh sehat, maka dia harus wudhu, ya tayamum. Ya saya contohkan. dengan kene luka bakar, otomatis kan dari dokter menyarankan tidak boleh terkena air, gitu? Tidak boleh terkena air. Maka yang kamu lakukan tetap wudhu. Wudu sik berarti. Ya, wudhu sih, karena sing ini kan tangan. Tangan itu anggota wudhu keberapa? Oh, Kedua, iya. setelah wajah toh. Jadi tetap wajah sih. Kalau wajah wudhu wajah, kemudian wudhu tangan. Lah sing iki, umpama iki tidak tertutup jabair, intinya terbuka, jenengan langsung tayamum. Jadi posisi iki mandek saya langsung Mandek tayamum ya, mandek tayamum. Tayamumnya tetap tayamum seperti biasa, wajah, tangan. Nah ini kan kena debu nggak apa-apa kalau luka seperti ini. Ya. Setelah itu terus Nah, dilanjut. setelah itu lanjut batangan apa? Musab, Sirah. kemudian sikil. Delelah sikile yo kok ana loro sikil sing siji mung kebakar sisan. Ya tayamumnya penting dulu. Saya mau berarti masa be tangan. Apa sikile ditayami? Ya tetep aja mek tangan. sing Masih jenenge kira ya tayamum. berarti ya? Tetep. Kira Sing- kini diuri nganu Wabu. pasir. Malah tambah parah. Nah, jadi sejenenge tayamum itu tetep wis satu paket. Iya. Ya, tayamum itu satu paket, sejenenge kata tayamum itu pasti ngusap wajah karo ngusap tangan. Meskipun sing luka mau sikile, ganteni mau to nganggo tayamum. Berarti wajahnya nganu iki. 2 kali. Ya boten Ya, kabeh. ya udah dilapis aja. Dan ini kan debunya kan tipis, mau bandingan ini digeduk-geduk. Ya, tapi aja. Dioleni ini Nah dari itu ketika lukanya lukanya terbuka, oke. Tapi kalau lukanya itu ditambal di jabair, ya sama, cuma tetap harus diusap dulu jabairnya nganggo apa jenenge? Banyu, diusap air. Tapi dengan syaratan lagi, pas buntel jabair mau harus dalam Suci keadaan sih. suci sih. Podo kasus kemarin muja. Nganggo muja. Jadi satu nganggo muja, dia wudhu sih nganggo. Ini sama. Sebelum dipakainya gip atau perban, wudhu dhisik. Ya, wudhu dhisik. Lah punya wudhu dhisik. Ya mau wudhu umpamane tadi kan orang itu kena apa jadi. Dia mau dulu tayamum tadi. Caranya ya ada dipasang gitu. Artinya ketika masang gip dia sudah dalam keadaan suci. Nah, ketika dalam keadaan suci, dia nanti tidak usah kembali rasa ngomong. Tapi nanti dengan ngomongnya berbentuk sepakut, ngerti-ngerti tangi wis gip. Nanti sesuk harus mari balik. Tapi tetap caratannya tetap sholat. Orang alah sesuk balik meneh karuan. Ya kok nak sak dulu balik mati ora kan. Nggih. Paham ya? Nggih. Ya ini insyaallah masalah bab tayamum bab suci. Ya insyaallah ya semoga kita terlimpah ruah air sehingga bisa ada praktek tayamum. Untuk orang yang semoga sehat. Nalikane kok delalah kok memang harus tayamum ya dibuka meneh carane kaya ngono. Nggih. Mohon insyaallah pertemuan malam berbeda. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal bab tentang menerangkan bab najis dan cara membersihkannya. Ya ini penting sekali karena kadang kita masih nyepelake masalah najis. Bahkan di dalam hadis wong sing pernah nggih nyepelake najis mergone dia ini karena uyah ora cewek dan sebagainya kemudian dan kepergian najis dan dia penyebab dia siksa neraka. Jadi pakai berat najis. Dan najis ini nanti secara umum terbagi menjadi 3, ada mukhafafah, mutawasithah dan mughaladah. Dan bagaimana caranya mensucikannya? Ya insya Allah kita bahas pinjam malam Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.